Shalom, selamat malam jemaat Tuhan. Kita bersyukur kasih Tuhan terus hadir memelihara kehidupan kita. Mulai dari pagi hingga pada saat ini, pertolongan Tuhan tidak pernah berubah. Karena itu layaklah jika pujian senantiasa kita persembahkan kepadanya. Karena itu mari sejenak kita menghadap Tuhan dalam renungan malam saat ini. Ketika hidup dibaharui, ketika hidup diubahkan, ketika yang sesat ditemukan, ketika yang gelap diterangi mata hatinya, ketika itulah anugerah terbesar dan ajaib dicurahkan bagi manusia. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya aku sembuh. Ketika insafku jemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya, tetap selamanya. Kita persiapkan bagian firman Tuhan dari surat Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 3 dan ayat 17 sampai ayat 19. Sebelum firman Tuhan diberitakan, mari kita berdoa. Kami datang menghadap Engkau ya Tuhan, mengucap syukur limpah terima kasih atas segala kasih dan rahmat-Mu yang Engkau terus nyatakan dalam kehidupan kami. Hari ini boleh kami jalani dengan selamat sejahtera. Biarlah semua yang kami lakukan berkenan bagi Tuhan dan membawa sukacita dalam kehidupan kami. Sebelum kami beristirahat, kami rindu mendengarkan suara Tuhan. Kami rindu disapa oleh firman Tuhan yang kami yakini bahwa firman ini akan menjadi penuntun dalam perjalanan kami, menjadi pegangan dalam setiap langkah juang hidup ini. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakannya dan juga berkati umat-Mu yang akan mendengarnya. Berfirmanlah,
Sesungguhnya kami umat-Mu bersedia mendengarkannya. Kami berdoa dan bersyukur dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Renungan malam edisi Rabu 3 Maret 2021. Surat Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 3 dan ayat 17 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ayat yang ke-17 dan sampai 19. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang selalu merindukan firman-Nya, dan biarlah firman itu menjadi penuntun kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di era 80-an sampai 90-an, salah satu cara yang dilakukan untuk menyampaikan berita kepada sahabat, berita kepada orang tua atau kerabat kita ialah melalui surat menyurat yang biasa diantar oleh tukang pos. Ketika kita membuat sebuah surat dan mengirimnya lewat pos, kepercayaan penuh kita berikan kepada tukang pos bagaimana supaya surat itu sampai ke tujuan yang kita inginkan. Dan tentu alangkah sukacitanya bahwa ketika kita mendapat balasan dari surat itu, sebuah pertanda bahwa surat yang kita kirim itu tiba ke alamat yang dimaksud, dan orang yang menerimanya pun memberi respon yang baik. Dalam pikiran kita bahwa kepercayaan penuh kita berikan kepada tukang pos untuk melakukan tanggung jawabnya sebagai pengantar surat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat tentang iman Abraham. Iman Abraham bukanlah iman nekat. Imannya berdasarkan pengenalan pribadinya akan Allah, dan tentu tidak lepas dari pengalamannya bersama Allah. Abraham mengenal Allah itu sebagai pribadi yang mengasihi dan memelihara dirinya beserta seisi keluarganya. Salah satu keyakinan Abraham tertulis pada pembacaan kita di ayat 19, bahwa meskipun Ishak harus tetap dikurbankan, Allah akan membangkitkannya lagi. Ini adalah teladan iman Abraham, bahwa dia tidak melihat cara dan proses Allah bekerja dalam kehidupannya. Ia tetap percaya sepenuhnya. Bagi Abraham, Ishak adalah yang terbaik yang dimilikinya. Kalau ada orang yang mencoba mengusiknya, ia akan melawan siapapun orang itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibarat pos, tidak pernah kita tahu seperti apa cara dan proses surat atau paket kiriman kita tiba, tapi pasti akan tiba kalau alamat kita jelas.
Meskipun kita tidak dapat melihat dengan jelas apa yang sedang dikerjakannya, iman kita adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayatnya yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan jaminan bahwa pekerjaannya selalu dikerjakan dengan sempurna. Jadi iman itu memandang ke depan. Iman itu percaya akan hari ini. Sekalipun di hadapan kita berbagai persoalan, berbagai tantangan dan pergumulan, tetapi dengan iman seperti iman yang dimiliki oleh Abraham, mengajarkan kita untuk percaya akan janji Allah dalam kehidupan kita. Janji Allah ya dan amin. Janji Allah akan diwujudkan. Janji Allah akan dinyatakan bagi setiap orang yang memiliki iman yang sungguh kepadanya. Pertanyaan bagi kita bersama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah kita memiliki iman yang sungguh di hadapan Tuhan? Apakah kita memiliki keyakinan yang benar di hadapan Tuhan dan mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Dia? Ibaratnya seseorang yang mengirim surat lewat pos, dalam hatinya ia berpikir bahwa si tukang pos ini akan mengantarkan surat ke alamat yang ia maksud tanpa ia harus tahu bagaimana proses atau bagaimana cara Pak Pos itu menjangkau alamat yang dimaksud. Nah, Allah menjangkau kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Allah melihat sejauh mana kita memiliki iman yang sungguh kepadanya. Iman yang dimiliki Abraham juga diwariskan kepada kita, anak-anak Abraham, anak-anak Allah, keturunan Abraham sampai pada saat ini. Sehingga mengingatkan kita bahwa ketika kita memiliki iman yang tulus, iman yang sempurna, iman yang kuat di dalam Tuhan, kita akan mampu menghadapi pergumulan dan persoalan yang ada di hadapan kita. Tuhan memberkati kita semua, dan biarlah kita tetap memiliki iman yang sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Kita bersyukur atas kemurahan Tuhan yang terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Secara khusus untuk hari ini, kita nyatakan sukacita kita melalui pertambahan umur bagi beberapa Bapak Ibu yang boleh berulang tahun. Kekasih kita Marlindawati Sapa, kekasih kita Ibu Rani Angi, kekasih kita Valencia Vina J. Palembangan. Biarlah mereka terus diberkati Tuhan dalam memaknai hari-hari anugerah yang Tuhan berikan kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, sumber kehidupan kami memuji dan memuliakan Engkau, karena kami percaya bahwa kasih dan kesetiaan-Mu terus hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang boleh kami alami. Terlebih terima kasih untuk firman-Mu yang kembali menyapa kami malam hari ini, yang terus mengingatkan kami untuk percaya dengan sungguh dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan terus hadir memelihara dan memberkati kami, sekalipun di dalamnya kami tidak tahu bagaimana Allah memproses kehidupan kami, sehingga di dalamnya pula yang diharapkan ialah kami tetap memiliki iman kepada Tuhan. Sempurnakan firman-Mu yang telah kami dengar, dan ampuni sekiranya ada hal yang Tuhan tidak kehendaki. Hari demi hari kami semakin merindukan hadirat Tuhan, mencintai kebenaran Tuhan, dan firman-Mu selalu menjadi pegangan hidup kami. Kami terus berdoa kepadamu untuk kehidupan jemaat Tuhan,
di tengah-tengah berbagai pergumulan mereka, di tengah-tengah berbagai sukacita yang terjadi. Kami percaya bahwa tangan Tuhan selalu terulur untuk mengasihi kami, menolong dan menguatkan kami. Ketika kami lemah karena sakit penyakit, Tuhan kuatkan dan topang kami. Ketika kami bergumul karena duka cita, Tuhan hiburkan kami. Dan ketika kami putus asa karena beban kehidupan, yakinkan kami bahwa menaruh harap kepada Tuhan selalu ada jalan keluar dari setiap persoalan yang terjadi. Dan jangan biarkan kami meragukan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah dengan iman kami terus melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Kami terus bersyukur untuk segala kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Beberapa dari kekasih-kekasih Tuhan yang boleh menikmati sukacita melalui pertambahan umur hari ini, Tuhan berkati. Dan juga untuk mereka yang menikmati sukacita karena sembuh dari penyakit, Tuhan pun memberkati. Dan juga untuk berbagai perkara baik yang Tuhan boleh buat dalam hidup kami, atasnya kami ucapkan syukur limpah terima kasih. Peliharakan kami selanjutnya ya Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan, dan juga dalam kerinduan mereka untuk mencari pekerjaan yang layak. Kami terus meyakini bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kami ketika kami datang meminta dalam ketulusan. Dan biarlah kebaikan Tuhan kami boleh nikmati, anak-anak kami boleh rasakan, di dalamnya pula nama Tuhan kami muliakan. Syukur ya Tuhan penyertaan-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Dan malam hari ini kami akan beristirahat. Kami mohon penyertaan-Mu akan menolong kami, supaya esok pagi hari baru, hidup baru kembali kami jelang. Dan biarlah di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Sekiranya hari ini kami melakukan hal yang tidak benar. Dan berkenan Tuhan mendengarkan seruan kami, ucapan syukur kami. Namun bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua dan firman-Nya menjadi pegangan hidup kita. Selamat malam, sampai ketemu di edisi berikutnya.